Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, meskipun kita harus belajar secara daring. Baiklah anak-anak, untuk mengikuti pelajaran hari ini, simak dengan baik ya pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak, jumpa lagi kita untuk melanjutkan pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini masih melanjutkan tema 4 tentang globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Kompetensi dasarnya 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang globalisasi yang ada hubungannya dengan ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan teknologi. Sekarang kita melanjutkan tentang pembahasan globalisasi yang hubungannya dengan cinta tanah air. Globalisasi berkaitan dengan rasa cinta tanah air secara negatif bisa mengikis nasionalisme. Sedangkan secara positif, globalisasi bisa memperkuat nasionalisme. Globalisasi adalah berhubungan erat dengan rasa cinta tanah air, baik dalam artian positif maupun negatif. Adapun dalam artian yang negatif, globalisasi justru bisa mengikis rasa cinta pada tanah air. Kebudayaan menjadi luntur dengan pola hidup westernisasi yang menjangkiti masyarakat dan lain sebagainya. Nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air, kesadaran yang mendorong seseorang untuk membentuk kedaulatan dan kesepakatan, membentuk negara berdasarkan kebangsaan dan dijadikan sebagai pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani kegiatan kebudayaan dan ekonomi. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan negara termasuk Indonesia. Globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat penting, juga pengaruh negatif. Pengaruh-pengaruh tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Namun, secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau bahkan hilang. Dampak positif adanya globalisasi adalah adanya globalisasi menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju serta tingkat kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari adanya globalisasi diantaranya, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahkan liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. Masyarakat lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya Barat, sikap individualistik yang menimbulkan ketidakpedulian antar
perilaku sesama warga, serta kesenjangan sosial. Adapun langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain: 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya mencintai produk dalam negeri. 2. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. 3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya pula. 4. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, serta sosial budaya bangsa. Jadi kita tidak serta-merta menerima semua pengaruh atau budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Kita harus dapat memilih, harus selektif dan harus pandai dalam mengambil keputusan untuk menerapkan globalisasi di negara kita. Cara-caranya antara lain membudayakan cinta produk Indonesia atau dalam negeri. Jadi, jangan membiasakan memakai atau membeli produk-produk luar asal membeli, tetapi harus lebih selektif lagi. Meningkatkan rasa nasionalisme generasi muda di era globalisasi dapat memupuk semangat nasionalisme di kalangan pelajar melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu salah satu cara meningkatkan rasa nasionalismenya di generasi muda pada era globalisasi ini. Juga dapat menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. 2. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. 3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 4. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. 5. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, bangsa. Demikian anak-anak penjelasan Ibu tentang globalisasi yang berhubungan dengan cinta tanah air. Semoga kalian dapat memahami, mengerti, dan juga dapat menerapkan apa yang telah Ibu sampaikan. Demikian telah menyaksikan video ini. Selanjutnya anak-anak bisa langsung membuka Google Classroom untuk mengerjakan soal latihan yang telah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.